Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik, kami di sini akan membahas mengenai materi hukum ketenagakerjaan. Yang akan kami bahas di sini adalah sejarah ketenagakerjaan di Indonesia. Baik, untuk materi yang pertama, saya persilahkan Saudara Khotib untuk menjelaskan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khotibul Umam. Saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum ketenagakerjaan Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang pertama dimulai pada abad 120 sebelum Masehi. Ini bisa ditandai dengan zaman purba di Indonesia. Memiliki sistem atau mengenal sistem gotong royong yang memiliki nilai luhur dan kemaslahatan, dikarenakan menitik beratkan kepada bukan kepentingan individu, tetapi tentang kebaikan dan kebajikan dalam gotong royong tersebut. Nah, dari sistem gotong royong ini kemudian menjadikan hukum ketenagakerjaan adat tak tertulis. Jadi cikal bakal dari hukum ketenagakerjaan adat yang tak tertulis. Kemudian dilanjut pada abad Masehi. Pada abad Masehi di Indonesia diduduki oleh kerajaan besar di Indonesia. Nah, dari kerajaan tersebut memilih sistem kerajaan atau budak, itu sistem kasta seperti Brahmana, Sudra, dan lain sebagainya. Sudra yang paling bawah, golongan paling bawah. Golongan paling bawah inilah yang menjadi budak dari golongan-golongan di atasnya. Kemudian ini ternyata sama halnya saat Islam datang, yakni bangsawan yang bergelar raden memiliki hak penuh atas tukangnya, tidak dapat dilaksanakan secara penuh nilai Islam, dikarenakan sudah sistem kerajaan, paham kerajaannya itu sudah mendadak gitu waktu pas Islam datang. Jadi masih menganut budak, walaupun itu secara perlahan-perlahan mulai menghilang. Kemudian pada zaman kedudukan Inggris, yaitu 1811 sampai 1816, dilakukan oleh Thomas Raffles dikenal di perbudakan dengan mengeluarkan The Java Benevolent Institution 1816. Tujuannya yaitu menghapus perbudakan. Dari berbagai literasi mencantumkan Thomas Stanford Raffles, tetapi tidak menjelaskan secara rinci tentang upaya apa yang dikeluarkan untuk menghapus perbudakan tersebut. Kemudian dilanjut pada 1817, yaitu pada pendudukan penjajah Belanda di Indonesia. Pada saat pendudukan Hindia Belanda di Indonesia, kasus perbudakan Indonesia itu semakin meningkat. Perlakuan terhadap budak sangat keji dan tidak berkemanusiaan. Ini tidak lepas dari pengaruh pada abad Masehi, yaitu pada abad sistem kerajaan. Dikarenakan ternyata masih kental di masyarakat, dan di waktu pas Belanda datang itu ternyata masih banyak peningkatan tentang kebudakan. Kemudian cara Belanda mengatasi masalah tersebut satu-satunya adalah dengan mendudukkan para budak pada kedudukan manusia merdeka, baik sosiologis maupun yuridis dan ekonomis. Tindakan tersebut diimplementasikan dengan mengeluarkan Statute 1817 nomor 42 yang berisikan larangan untuk memasukkan budak-budak ke Pulau Jawa, karena waktu pas zaman tersebut budak-budak di Jawa itu sangat banyak. Kemudian pada 1818 ditetapkan lagi Undang-Undang Dasar HB atau disebut dengan Regulating Strengthening. Pada pasal 115 RR perbudakan dihapus.
tanggal 1 bulan 6 1960. Kemudian buat kebijakan itu dengan pendaftaran budak. Pendaftaran budak ini mengidentifikasi mana yang ingin menjadi budak, mana yang tidak atau yang tidak pantas untuk menjadi budak. Terus dikeluarkanlah 1819 nomor 58. Kemudian 1820 nomor 22A dan 34. Kemudian disusul lagi kembali pada 1822 nomor 8 dan dipertegas lagi 1834 nomor 47 dan 1841 nomor 15. Kemudian yang memilih budak diberi pajak, bukan diberi pajak, maksudnya dipungut pajak kepemilikan budak, diatur dalam Statblad 10 nomor 39A 1822 nomor 12A dan Statblad 1847 nomor 81 1828 nomor 52 1829 nomor 53 1830 nomor 16 1835 nomor 20 dan 53 dan 1830 nomor 40. Kemudian karena maraknya terjadi kepemilikan budak di bawah umur 10 tahun, kemudian pihak Belanda membuat aturan tentang larangan pengangkatan budak anak-anak di bawah 10 tahun, yaitu diatur dalam Statblad 1829 nomor 29 dan 1850 nomor 3. Ada lagi pendaftaran anak budak. Maksudnya itu pemisahan antara yang di bawah 10 tahun dan di atas 10 tahun yang pendaftaran anak yang mendaftar untuk menjadi budak, yaitu diatur dalam 1833 nomor 67. Kemudian pembebasan dari perbudakan bagi pelaut yang dijadikan budak diatur dalam Statblad 1848 nomor 48. Aturan-aturan semua ini dilakukan oleh Belanda dengan tujuan untuk mengurangi menyelesaikan permasalahan perbudakan. Karena perbudakan waktu zaman itu tersebut sangat-sangat menjadi masalah. Dikeluarkanlah Statblad ini aturan pada masa Belanda atau aturan di Belanda tersebut. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya saya sendiri perkenalkan, nama saya Izam Bahtiar Rahmika. Baik, materi yang akan saya bahas adalah sejarah setelah kemerdekaan. Itu dibagi menjadi 3 waktu, yaitu pasca kemerdekaan. Sebenarnya ada 4 waktu ya, pasca kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Akan tetapi saya di sini hanya akan membahas 3 saja. Ini hukum ketenagakerjaan sejarahnya dimulai pada tahun 1947 ketika dibentuknya Kementerian Perburuan PP nomor 3 tahun 1947. Peraturan ketenagakerjaan yang ada pada masa ini itu cenderung memberi jaminan sosial dan perlindungan kepada buruh. Dapat dilihat dari beberapa peraturan di bidang perburuan yang diundangkan pada masa ini. Lalu untuk selanjutnya adalah pada tahun 1956, yaitu ketika disetujuinya Konvensi Organisasi Perburuan Internasional ILO yang diatur dalam UU nomor 18 tahun 1956. Ini membahas mengenai dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan berunding bersama. Kemudian pada masa Orde Lama, kita tahu bahwa masa Orde Lama itu ideologinya sedikit menjurus ke komunis, sehingga
peraturan-peraturannya dan kebijakan-kebijakannya itu juga condong ke sana. Hal itu dibuktikan pada tahun 1959 yang kebijakannya itu berupa dibentuknya dewan perusahaan di perusahaan-perusahaan yang diambil alih dari Belanda. Hal tersebut dalam rangka nasionalisasi untuk mencegah meningkatnya pengambil alihan perusahaan Belanda oleh buruh. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dimiliki oleh negara seutuhnya. Kemudian dilanjutkan pada 1960 ketika dikeluarkannya peraturan pencegahan, pemogokan, dan penutupan di perusahaan dan badan-badan vital. Terus karena dirasa kurang memihak kepada para buruh, muncullah gerakan buruh untuk memperbaiki nasib buruh pada zaman itu. Dikarenakan zaman itu semuanya itu dimonopoli oleh pemerintah. Dan masa ini itu berakhir ketika tanggal 30 September 1965 pada masa kehancuran ideologi komunis, sehingga kebijakan itu mulai ditinggalkan. Dan muncullah masa Orde Baru. Pada tahun 1974 sampai 1975, dikeluarkan kebijakan mengenai pembentukan serikat kerja atau buruh di perusahaan swasta dan pendaftaran organisasi buruh. Dan dilanjutkan pada tahun 1979 dibuat sarana perburuan dengan istilah HPP atau Hubungan Perburuan Pancasila. Sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya saya persilahkan Saudari Aida Firda untuk menjelaskan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan era reformasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida Firdausi Nuzula Anama, NIM 19220077. Oke, yang pertama, pada tahun 1998 sampai dengan 1999 pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa ini, pada tanggal 5 Juni, dikeluarkan keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 yang mengesahkan Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, meratifikasi ILO pada Konvensi nomor 138 tahun 1973 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, yang memberi perlindungan terhadap hak asasi anak dengan membuat batasan usia untuk diperbolehkan bekerja melalui Undang-Undang nomor 20 tahun 1999. Selanjutnya, Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia tahun 1998 sampai dengan 2003 yang diwujudkan dengan adanya pengundangan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, pada tahun 1999 sampai dengan 2001, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan ini dinilai sangat melindungi kaum pekerja atau kaum buruh dan memperbaiki iklim demokrasi dengan Undang-Undang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh
yang dikeluarkannya, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Selanjutnya, pada tahun 2001 sampai dengan 2004, pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, peraturan perundang-undangan tentang ketenaga kerjaan dihasilkan. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang menggantikan sebanyak 15 peraturan ketenaga kerjaan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang disahkan pada 14 Januari 2004. Lalu, Undang-Undang Nomor 39 tentang perlindungan dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Di masa ini, beberapa usaha dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi, menuntaskan masalah pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan hal di atas, kurang mendapat dukungan di kalangan pekerja atau buruh. Lalu, adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi. Salah satunya adalah agenda untuk merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Lalu, pengalihan jam kerja ke hari Sabtu dan Minggu demi efisiensi pasokan listrik di Jabodetabek. Dan penetapan kenaikan upah harus memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.